pakai kalau telinga kanan kita harus tarik dia ke posterior superior ya, tapi trabusnya juga harus di anterior. Jadi caranya adalah dijepit ini dari telunjuknya sini. Ini untuk telinga kanan ya, ini tarik ke posterior superior, ini tarik ke, ini tahan trabusnya, karena kalau tidak trabusnya nanti terikut naik juga segini. Oke, nah ini langsung lurus nih ya. Ini kalau kalian lihat di belakangku langsung, ini langsung kelihatan di dalamnya. Biar saya nggak pakai ini, saya udah bisa lihat ya sebenarnya. Contoh sekarang kalau telinga kiri, ada palangnya tadi kan begini ya, bener kan? Ini gimana nih kalau yang gini? Nah ini ditukar telinga. Tadi begini, sekarang terus juga. Oke? Jadi sebenarnya dengan cara begini kita udah bisa lihat di dalam ya. Dan ingat, ini kan manekin ya. Tapi kepala pasien itu bisa digerakkan kok ya. Tenang aja ya. Jadi nggak usah kau yang mencari ya. Dia yang miring ya. Oke? Jadi kalau kau lurus begini, kok nggak dapat ini, dia yang miring. Nah tuh langsung lurus kan. Oke? Langsung lurus. Contoh ya, misalnya pasien anak-anak ya. Pasien anak-anak susah kan saya kan. Kalau saya tembak sini lampu kok nggak masuk kan. Saya suruh lah dia miring kepalamu. Nah miring tadi. Langsung saya lihat. Oke? Karena ini angle-nya mati dia ya. Jadi misalnya ini genang, udah sisa masukin aja. Nah ini lebih fokus, jadi langsung lihat ke membran timpani. Kalau kamu cuma begini saja, ini masih bisa lihat semua kanalisnya ya. Masih bisa lihat serumennya. Tapi kalau pakai begini, langsung kita lihatnya ke membran timpani ya. Ini juga fungsinya kalau ada pasien-pasien laki-laki ya, banyak rambut-rambutnya di sini. Kadang kita lihat lurus begini nggak kelihatan. Nah, pakai masker. Sebenarnya ada juga namanya otoskop ya. Cuma ini kalian belum terlalu patah ya kayak gini. Jadi ini kayak dia masukin jadi kayak ya. Ini memang harusnya loop. Ini loop jadi besar. Ini terlalu kecil ini. Cuma kalian kayaknya nggak diajarin ya, fokusnya ke ini aja nih, spekulum telinga. Oke, ini kan besar nih. Jadi sama, tetap tarik. Kenapa ini tetap ditarik walaupun sudah pakai ini? Supaya liang telinganya lurus ya. Karena liang telinga itu biasanya agak liuk. Jadi kita tarik ini supaya dia lurus. Masuk. Udah kelihatan. Oh iya kelihatan kayak, cuma saya nggak tahu apa yang sih. Ya, begitu ya. Telinga jelas. Gimana? Kan kalau misalnya telinganya pasien ada yang nyeri atau berair, tetap tidak menghambat untuk kasih masuk itu. Nggak kelihatan apa ke dalam kalau telinga bengkak. Jadi pasti nggak mungkin aku pasang ini. Ya, di dari luar sudah tidak kelihatan, tidak bisa visualisasi. Jadi nanti biasanya yang dicari itu deformitas ya pada pasien-pasien trauma. Cuma kalau pasien-pasien kayak rinitis, rhinosinusitis itu tidak ada apa-apa ya, tidak kelihatan apa-apa kelainan. Lanjut. Tampak menekan dengan jari telunjuk kanan pada daerah pangkal hidung pipi, subclavicularis dan daerah intercanthus untuk menilai adanya kelainan pada hidung dan sinus paranasal. Oke ya, sekarang ini namanya kita cari sama jari tekan juga ya. Atau kalau pasien trauma kita cari krepitasi ya. Oke. Terus Rhinoskop yang anterior melakukan pemilihan spekulum hidung yang tepat. pemilihan spekulum hidung yang cepat, tapi cuma satu sih, jadi ini yang paling cepat kayaknya. Terus memegang dan memasukkan spekulum hidung ke dalam rongga hidung. stop. Nah ini pegangnya ini ya. Ini yang paling sering salah. Ini simple, tapi ini ini paling penting. Jadi pegang spekulum hidung itu harus kayak pegang sepeda ya. Pegang apa ya? Apa namanya? Stang ya, motor ya. Jadi pegangnya kayak gini. Kenapa pentingnya pegangnya gini? Kita butuh rotasinya, oke? Oke. Dan ini harus ke depan. Karena kalau ini begini, lihat ya. Kok ketawa tapi nanti kok akan ada yang begini, ya. Percayalah ya. Oke? Kau akan refleks apa? Begini kan? Kau akan refleks begini kan? Untuk kamu kasih ke depan kan?
Kalau kau periksa begini, bagaimana kira-kira? Capek ya, tanganmu sakit ini. Ya. Oke, makanya kau harus begini. Pentingnya apa? Begini. Jadi ketika saya mau masuk, saya manuvernya ini dulu. Oke, baru masuk, buka, baru saya putar. Nah, itu, ini. Ada galaksi di dalam. Ya. Itu. Nah, sekarang coba kau lakukan itu dalam keadaan begini. Memang kau bikin. Nggak bisa ya, karena kita butuhnya ini rotasinya nih. Oke. Nah, baca lagi tadi sudah ya, memegang spekulum yang benar. Jadi simpelnya ya, kau ingatlah kayak kau pegang ini dan ini selalu menghadap ke depan. Karena ketika kau pegangnya kayak stang motor, tapi kau pegangnya gini, kau dumbak nih, kau langsung refleks begini. Karena kau memeriksa. Atau kau pegangnya begini, jangan. Kau pegang begini. Apa ini kau pegang begini? Ini namanya spekulum udah jatuh ya. Ini gunanya kita pegang gini. Ini untuk fiksasi nih, biar dia nggak goyang-goyang, biar pasien anak ngamuk-ngamuk. Kau sudah begini, nggak akan lepas nih. Biar dia ngamuk-ngamuk ya. Oke? Nah, ini 3 jari yang tarik. Ini diam aja. Ini di tangan. Jempol fiksasi sini, tunjuk sini. Jadi ketika masuk hidung kiri, pindah. Nah, ketika masuk hidung kanan, oke. Jangan kau masuk hidung kiri, hidung kanan kau pakai tangan kiri, masuk hidung kanan kau pakai tangan kanan. Awas kau. Enggak begitu nah. Oke, itu koas masih begitu soalnya. Seniormu ya. Ada yang begitu juga. Jadi tidak begitu. Kenapa? Karena ketika masuk ke tahap tindakan, semua tindakannya pakai tangan kanan. Nah, itu nih gunanya. Mana pinset tadi? Nah, pinset bayonet, tampon. Nah, tangan kanan, seret, ya. Satu lagi, seret. Masa pas di hidung kiri pun pakai tangan kiri? Oke? Jadi semua tangan kiri. Lanjut. Apa lagi? Memegang sorotan lampu kota ke dalam rongga hidung, menilai struktur di dalam Oke, hidung. ya. Jadi seperti yang saya bilang lagi tadi, kepala itu elastis G, ya. Jadi bukan kepalamu yang goyang ya, kepalanya pasien. Jadi kalau saya begini, saya buka, nih, saya kan nggak lihat nih, nggak lihat, dia yang harus donga. Nah tuh, baru kelihatan ya. Oke, bukan saya yang begini ya. Melihat fenomena palatumala. Fenomena palatumala tidak semua bisa dilakukan. Ini fenomena palatumolo. Palatumolo itu kan ini ya, langit-langit ya. Langit-langit itu adanya di yang ada palatum durum, ada palatum mola. Durum ini yang depan, mola itu yang di belakang. Berarti kalau kau mau lihat palatum mola, kau harus lihat sampai lampumu masuk sampai ke belakang. Kalau lampumu tidak sampai ke belakang, tidak akan kau lihat itu fenomena palatum mola. Itu satu. Yang kedua, kalau konkanya lagi bengkak, tidak kelihatan juga di belakangnya. Jadi fenomena palatum mola agak susah. Tapi kalau mau dilihat, anggaplah visualisasinya bagus. Tembaknya bagus ke belakang, lampumu jatuhnya ke belakang nasofaring. Nah, fenomena palatumala kita bilang positif kalau kita suruh pasien bilang harus itu tidak ada ya? Oh, tidak ada ya. Kita suruh bilang I. Nah, kalau dia bilang I, itu palatumnya nanti naik tuh. Palatumolanya nanti akan gerak ke atas. Nah, ketika dia gerak ke atas, itu di hidung kita akan lihat dia naik. Kita akan lihat dia bergerak. Itu namanya fenomena palatumala. Oke, lanjut. Rhinoskopi posterior. Sabar dulu mengeluarkan. Nah, keluarkannya habis kau buka nih, ya. Ini kalau kau buka, kasih keluar, kau gini, bulu hidungnya terjepit nih. Oke, jadi keluarkannya harus turun, putar, jangan rapat nih. Nah, baru rapat. Begitu juga di sebelah. Masuknya itu harus rapat. Kalau masuk, buka, habis itu turun. Jangan rapat. Jangan juga begini-begini kau kasih keluar ya. Oke? Jadi dikasih kecil dulu baru tarik ya. Kenapa masuknya miring begini? Karena lubang hidung kan ke bawah ya. Kecuali dari awal dia sudah mendongeng begini. Nah, aku tinggal masuk lurus saja ini. Oke? Lanjut. Rhinoskopi posterior. Oh, ini susah dikit. Rhinoskop posterior itu
sekarang sudah hampir ditinggalkan karena sudah ada endoskopi ya. Tapi kalian cukup tahu aja. Endoskopi posterior itu kita pemilihan cerminnya yang kecil. Ini 3 nih ya. Jadi ini 4, ini 3. Kita pilihnya yang 3 ya. Biasanya ada sambungannya. Kalau ini kayak gigi punya, ini udah ada sambungannya. Ini nggak bisa dilepas-lepas. Tapi kalau yang laryngoskop biasanya ada yang bisa dilepas-lepas. Nggak ada. Oke, anggap aja. Terus? Menyuruh penderita membuka mulut, melakukan penekanan lidah dengan stopper lidah. Oke, stop dulu. Rhinoskopi posterior itu kita mau lihat nasofaring. Jadi ada rhinoskopi anterior, ada rhinoskopi posterior. Kalau anterior, ini namanya rhinoskopi. Kita lihat, tapi dari depan. Nah, hidung itu ada juga di belakang, ya. Ada nasofaring. Nah, itu namanya rhinoskopi posterior. Terus menyuruh penderita buka mulut. Nah, kita lihatnya lewat mulut. Nah, ini dia udah buka mulut ya. Ini ada stenosis ya. Ini stenosis ya. Ini nggak ada apa-apa di dalamnya, nempel ya. Oke, terus baru pakai tekan lidah dengan spatel. Oke, terus melidah-apikan cermin nasofaring sebelum dimasukkan oke. ke dalam. Ini menurutku ya ini kebalik ya. Menurutku ini kebalik ya. Karena kita sudah tekan lidah baru lidah apikan ini. Masa ini begini? Masa begini? Masa begini? Jadi lidah, siapkan dulu alatmu baru langsung masuk ya. Nah, kenapa perlu didapikan supaya tidak lembab? Tidak lembab lagi. Tidak apa? Enggak, bukan steril. Tidak beruap. Tidak embun ya. Jadi kalau ini kok kasih ini langsung kabur. Kan napas itu panas ya. Jadi ketika masuk cermin langsung dia berembun langsung kabur. Jadi kita harus didapikan supaya cukup hangat. Nah, tes dulu di tanganmu ya. Oke. Kalau sudah tidak terlalu panas baru masukkan. Nah, ketika kita masuk cerminnya tidak akan berembun karena cerminnya lebih panas daripada hawa pasien ya. Jadi terus, nah ini tangan kanan arahkan ke atas. Oke. Nah ini saya lihat nih. Ini kalau kalian lihat yang saya lihat, ini hidung saya lihat. Dari sini. Saya lihat hidungnya nih. Ini cermin saya lihat lubang hidungnya nih. Nih. Padahal saya nggak lihat ini lubang hidungnya. Saya nggak lihat. Nah, tapi di sini saya bisa lihat lubang hidungnya. Nah itu prinsipnya. Rhinoskopi posterior itu kita melihat nasofaring ada di atas, tapi kita lewat mulut. Makanya cerminnya mengarahnya ke atas. Jangan tertukar dengan laryngoskopi indirect ya. Habis ini kan rhinoskopi indirect. Oke, terus apa? Masukin cermin nasofaring dalam orofaring ya. Jadi kita masuknya memang dari mulut, tapi kita untuk lihat nasofaring ya. Oke. Menilai struktur dalam nasofaring, di situ ada tuba eustachius, ada torus tubarius ya. Bisa ada adenoid, ada coana, kita lihat congca superior, congca media. Terus kasih kembali alat ke tempat pemeriksaan semula. Lanjut. Faringoskop itu seperti tadi ya, cuma tidak pakai cermin. Lanjut. Nah, lihatlah semua dinding tenggorokannya. Jadi kok fokusnya sekarang di rongga mulut sama tenggorokannya di belakang. Kalau tadi kita fokusnya ke tenggorokan yang nasofaring, sekarang kita fokus ke orofaring. Nah, tadi tekan dengan lidah. Nah, pertanyaan berikutnya, lidahnya dikeluarkan atau di dalam? Di dalam. Keluar. Dalam. Siapa yang di dalam? Keluar nasi supaya Lidahnya dikeluarkan atau di dalam? Keluar. Siapa yang di dalam? Dalam. Sedikit dalam, sisanya keluar. Salah. Yang benar di dalam. Kenapa? Kalau lidah keluar dia kontraksi ya. Coba kasih keluar lidahmu. Nah, itu kontraksi. Kira-kira lidah lagi kontraksi, kau tekan ini bisa nggak? Nggak bisa. Jadi lidahnya harus di dalam. Harus disuruh pasien relax. Karena kadang walaupun lidah di dalam dia tetap pusing gitu. Kita setengah mati tekannya. Lidah itu kuat kan? Jangan salah ya, lidah itu kuat ya. Bisa menghancurkan orang.
Betul nggak? Ih, betul dengan lidahmu itu. Kalau sekarang ngajar ya. Oh, ketik. Betul kan? Kalau sekarang kok ketik di sosmed, langsung kau hancurkan itu orang sosmed. Penekanan lidah dengan sepatu lidah, dinding faring, kita lihat situ ada apa? Tonsil ya, arkus, ada palatum, gigi geliginya, gusinya, lidahnya ya, dilihat semua ya. Oke, lanjut. Laring-laring melakukan pemilihan cermin laring yang tepat. Dan skopin direct, cermin laring, jadi cerminnya yang besar ya, anggap aja yang ini ya. Instruksikan penderita untuk membuka mulut dan hidung. Nah ini kan kalian yang mau keluar lidah ini nanti, keluar skopin direct, keluar lidah ya. Terus Pegang lidah dengan kasa steril. Pasien diinstruksikan untuk bernafas secara penuh. terus, Masukkan cermin laring yang telah disiapkan. nah lagi-lagi ini sudah dipegang lidahnya baru didapikan, jadi harus selalu ini siap dulu ya. Oke, didapikan dulu, baru minta dia julurkan lidahnya sejauh mungkin. Kenapa begitu? Jadi kau punya lidah sama epiglotismu itu bersambung gitulah ototnya ya. Jadi kalau misalnya lidahnya ditarik keluar, maka epiglotismu juga akan naik ke atas. Ketika epiglotis naik ke atas, akan tervisualisasi jika vokalisnya di bawah. Jadi ketika epiglotisnya turun, dia akan tutup. Nah itu kan gunanya epiglotis. Kalau kau menelan, dia turun, tutup kau punya pita suara supaya nggak masuk ke trakea. Ya. Nah tutup. Sekarang kita taruh lidahnya supaya epiglotisnya naik. Jadi suruh pasiennya julurkan lidahnya sejauh mungkin. Gitu ya. Pegang. Bukan kau tarik ya. Kau suruh dia keluarkan, tapi kau pegang, bukan kau tarik. Tapi biasanya jadi baku tarik menarik ya. Nanti juga tarik, kita juga tahan. Gitu. Oke, dia tarik ke dalam, kita nggak mau karena kita mau lihat. Jadi kadang begitu ya. Jadi tadi prinsipnya sama dengan nasofaring, cuma nasofaring ini kan lihatnya ke atas ya. Kalau tadi ini lihatnya ke bawah. Nah, kita lihatnya ke bawah. Ini saya lihat jempolku nih. Jempolku di bawah. Ya. Nih, saya lihatnya di cermin sini jempolku. Ini prinsipnya sama. Kita mau lihat di kita suaranya, jadi kita tembaknya ke bawah dengan cermin. Nah, terus apa lagi? Posisikan cermin laring sejauh Ya, posisikannya ke dalam. Jadi jangan tertukar ya. Rhinoscope posterior tadi lihat nasofaring. Ini kan. Nah, kalau rhinoscope indirect pegang lidah ke bawah. Oke? Terus menilai mobilitas vokalis dengan penderita mengucapkan huruf I berulang. nah, tadi kalau palatomole kita lihat di hidung. Kalau sekarang plika vokalis itu ada dua fase respirasi, fase fonasi. Kalau fonasi dia akan menutup, kalau fase respirasi dia akan terbuka. Nah, gerakannya yang dilihat nih ya, apakah ada pelemahan gerakan ya. Jadi kita suruh dia bilang I, habis itu suruh bernapas lagi, terus suruh bilang I lagi, bernapas lagi ya. Cuma nanti kalau pas pasien dibikin begitu, biasanya dia bilang iya, dia bilang ya karena lidahnya kok pegang toh. Tapi itu tetap harus dia suruh bilang I. Jadi walaupun dia lidahnya dipegang, tetap bilangnya I, karena itu bilang I dan bilang A itu beda di dalam tenggorokan ya. Kalau kau suruh bilang I, dia akan terbuka. Kalau kau suruh bilang A, dia nggak terbuka. Ya. Oke, lanjut. Oke, selesai. Ada mau ditanya enggak? Ya. Tadi rhinoscope posterior itu bagian cermin nggak masuk semua kita lihat. Masuk. Sampai dalam, sampai belakang. Sampai orofaring. Yang yang Sampai lihat orofaring. hidung Dari belakang loh. Iya, masuk semua. Masuk sampai mentok. Orofaring. Sampai dinding orofaring. Kan kita mau lihat di atasnya. Oh, dari gambaran sih. Ya, dia agak condong supaya lebih funky kelihatan tulangnya ya. Condong dikit. Nah, ini kita mulai dari submental pakai 4 jari lah. Terus Kepala pasien dapat dimiringkan dari satu sisi ke sisi lainnya sehingga palpasi dapat dilakukan pada kelenjar superficial dan profunda. Oke, jadi prinsipnya kita gerak-gerak aja ini 4 jari kayak laba-laba ya. Jadi dari depan kita ke belakang mandible,
Kembali ke depan, belakang lagi. Nah, kalau ada pemisahan kelenjar pasti akan langsung teraba. Ya. Jadi jalannya itu dari depan sini sampai ke oke. Lanjut. Dapat juga dilakukan palpasi di manual. Di manual itu ada gambarnya nih. Coba kita lihat di manual ya. Minta dong. Oke, ini gambar 2. Gambar 2. Oh, Ini di sub bawah mental ya, karena di sub bawah. mental ya. Kalau condong ke depan, ini yang dibilang dia miring ya. Jadi agak miring, baru kita periksa submandibularnya ya. Terus, nah ini biasanya kalau palpasi di manual kita melihat dia ada gangguan di dalam kelenjar ludahnya atau tidak. Makanya kita perlu pakai baju ini. Ya. Ini, Di depan. ya. Terus, Depan gigi atau belakang? Palpasi rangkaian kelenjar jugularis dapat dimulai di superficial dengan melakukan penekanan dengan menggerakkan jari-jari sepanjang muskulus sternocleidomastoideus pada kedua sisi sehingga dapat dipalpasi kelenjar yang terdapat di sub atau retro dari kelenjar ini. Bila pemeriksaan ini negatif atau meragukan, maka pemeriksa harus berdiri di belakang pasien kemudian ibu jari digunakan untuk menggerakkan muskulus sternocleidomastoideus depan, sementara jari lainnya meraba pada tepi anterior muskulus tersebut. Peragaan secara bilateral dan simultan sebaiknya dilakukan untuk menilai perbedaan kedua sisi. oke, kau lihat lagi gambarnya supaya kau mengerti. Lihat gambarnya halaman 64. Nah, itu yang peragaan dari depan ya. Jadi tepi anterior dengan jempol, tepi belakangnya dengan empat jarimu ya. Ini gambar yang berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambar 6 ya. Nih, ini ya. Nah, untuk gambar 7 ini kita balas dari belakang. Nah, jadi tepinya lagi yang di depan. Oke? Oh, saya yang di belakang. Terus? Terus balas. Aksesorius nomor 11. Palpasi kelenjar lingual aksesorius dilakukan dengan menekan ibu jari pada tepi anterior musculus trapezius ke depan. Nah, lihat halaman 64 gambar akhir. Nah, ini musculus trapezius. Ya, palpasi. Ada enggak pemisahan kelenjar? Terus Palpasi kelenjar lingual suprakalvicular dapat dilakukan dengan duduk di depan atau berdiri di belakang pasien, di mana jari-jari digunakan untuk palpasi fossa nah, lihat gambarnya halaman 65. Nah, tuh. Ini clavicle, supraclavicle. Nah, kita balas. Oke. Dari depan. Oke. Jadi selalu peragaannya itu masih mundur. Karena kau mungkin satu kali jalan sudah langsung dapat pulang lagi, balik lagi. Sama juga, ini juga naik. Ini sternocleido ya, turun, naik, turun, balas. Ini naik, turun, naik, turun. Kalau sebentar semua tipe. Ini. Oke, gitu. Ada mau ditanya? Tapi tadi masuk jari. Terus berapa detik? Ini tidak akan nyaman. Nah, Sangat tidak nyaman. oke. Nah, habis itu, set. Nah, lihat ada nystagmus nggak? Ya itu. Nah, nystagmus itu gerakan mata involunteer. Bisa kiri, bisa horizontal, bisa vertikal, rotator. Ya. Ulang. Nah, ini kalian baca di sebelumnya. Ini ada teorinya, ini ada hasilnya. Nystagmus horizontal, bla 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 bla, nystagmus bla 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 bla. Ya, ini gua baca. Lanjut. Tidak normal itu kalau di staff tidak di staff. Mana Kodong duduk semua di sini kodong. Nah, betul.
Pasien diminta untuk baca Snellen. Nah ini apalagi Snellen ya? Nggak ada Snellen di penelitian. Snellen chart. Seperti memeriksa visus mata, tandai pada garis kemampuan baca maksimal, goyangkan kepala kiri kanan sambil pasien diminta baca chart. Jadi kok di belakangnya dia. Nampak baca ya? Oke, sudah sampai di baris yang terakhir dia bisa baca. Ya, ceklah dia. Cek dia lagi. Terus disuruh baca, sambil baca ada perubahan nggak? Nah kita lihat interpretasinya. Interpretasinya sebelumnya apa nih? Setelah dibaca di shake lagi. Tuh, dinamik positif hasil kehilangan kemampuan membaca lebih dari 2 garis menandakan adanya hipofungsi vestibular bilateral. Tes head thrust. Head thrust itu dia dihentakkan kepalanya. Baca. Pasien diminta mendudukkan kepala 30 derajat, kemudian pasien diminta untuk menoleh ke lateral 15 hingga 30 derajat, tetapi mata tetap fokus ke target pusat, misalnya untuk pemeriksaan. Oke. Kemudian dengan cepat kepala pasien digerakkan kembali ke pusat, mata tetap fokus ke target pusat. Nah, gitu. Jadi dari dia miring ini, kan disuruh miring, toh? Tunduk. Pasien minta menoreh 15 sampai 30, tapi mata suruh lihat tetap sini ya. Tetap lihat saya. Oke, baru. Nah, nanti dilihat gerakan matanya dari dia fokus gini sampai dia jadi begini, ada kelambatan atau tidak ya. Tuh lihat hasilnya. Harusnya bagaimana? Itu hasilnya. Harus ini ikut lah. Nih, berkurangnya fiksasi visual berhubungan dengan menurunnya fungsi kanalis hemoscularis. Sisi lacy. Terlambatan. Harusnya tetap. Harus tetap dia bisa ngikut. Jadi biar kok gerakan begini-begini, kok kan kita bisa lihat ini. Gitu ya. Ini kan kita kasih kepalanya yang miring, tapi matanya tetap lihat sentral. Terus kita kasih dia set. Nah, kita langsung kasih ke tengah. Tapi dia tetap bisa kunci visualisasinya. Oke, lanjut. Tes kalori sederhana. Oke, kalau tes kalori ini dia pasiennya baring ya. Kita pakai air hangat. Terus Siapkan alat yang akan digunakan, mengatur posisi pasien, semprotkan air ke dalam liang telinga selama 5 detik. Instruksikan penderita untuk tidak menutup mata selama tes dilakukan. Tidak mendekat. nah ini lebih lengkap di interpretasi halaman 59 ya. Pasien dalam posisi baring. Nah, ini lebih jelas nih dibanding yang tadi ya. Pasien dalam posisi baring, kepala dielevasi 30 derajat di atas bidang horizontal. Jadi kepalanya lebih tinggi. Kalau dia baring lurus, kepalanya lebih tinggi 30 derajat dari badannya. Terus air steril sebanyak 20 cc dengan suhu 20 derajat dimasukkan ke dalam. Ini 20 ini panas atau dingin? Hangat ya. Hangat. Enggak deh. 20 Dingin. Dimasukkan ke dalam liang telinga selama 5 detik. Jadi kayak spuling, tapi kita pakai air 20 derajat. Ini susah ya. Ini nggak pernah bikin juga. Siapa mau ukur itu air 20 derajat ya? Terus setelah itu penderita menghadap ke atas. Jadi kan memang menghadap ke atas memang dari awal ya. Dan dimasukkan untuk tetap buka mata selama tes dilakukan. Di nistagmus yang terjadi dia mati. Nah ini. Jadi pada saat kita lakukan semprot, kita perhatikan matanya. Ada nistagmusnya. Suruh dia tetap lihat ke atas. Nanti akan gerak-gerak sendiri matanya. Nah bacalah hasilnya nih. Tes ini bermakna bila didapatkan nistagmus kurang dari 90 detik. Hal ini didapatkan pada moderat bla. Bila suhu 20 derajat tidak ada respon, dilanjutkan dengan air suhu 10 baru air 0 derajat. Jadi makin dingin lagi ya. Bila pada suhu ini tidak ada respon, berarti komplit paresia gitu loh. Oke. Kenapa? Prinsipnya ini suhu itu apa istilahnya? Berkonduksi, terhantar ke suhu yang kau kasih di liang telinganya itu ke telinga dalamnya. Itu yang bikin dia langsung terpicu. Nistagmusnya ya. Selesai tes keseimbangan. Begitu. Limfa. Lanjut. Ya. Kenapa dia disuruh membuka mata selama tes dilakukan? Karena mau dilihat nistagmus. Selalu tes keseimbangan itu tidak pernah tutup mata. Harus buka mata. Ya beda itu pasti yang walking toh, yang jalan di tempat. Itu kan tidak lihat nistagmusnya, kita mau lihat dia jatuhnya kemana kan, atau perputarannya toh. Justru kalau dia pakai mata, ini kan organ keseimbangan. Kalau kita bicara tentang keseimbangan vestibuler itu
gabungan ya. Jadi mata, proprioseptif ya, kaki, tangan, sama keseimbangan yang ada di telinga sama otak.